Ternyata Eropa menerapkan sistem khilafah, mimpi kadrun terlalu fiktif. Ditulis oleh Tantra. Suatu hari, saya ingin mengetahui apa saja yang dibahas channel-channel milik kadrun di YouTube. Tema pembicaraan diawali kritikan terhadap apa saja kebijakan pemerintah, lebih tepatnya menjelekkan Jokowi, hingga melebar ke soal khilafah. Di kolom komentar, para subscriber ataupun pengikut di akun tersebut ngotot bahwa khilafah adalah jalan satu-satunya menuju kemajuan, keadilan dan kesejahteraan bagi Indonesia. Saya jadi tergelitik ikut masuk di kolom komentar. Tulis saya, "Hey Tom, bisa sebutin contoh negara yang sudah memakai sistem khilafah?" Apa jawaban mereka? Seperti gambar ilustrasi di atas. Khilafah hanyalah sebuah sistem bernegara, dan secara tidak malu-malu sudah dipakai oleh negara-negara Eropa, Inggris dengan negara persemakmuran atau Commonwealth, yang hampir 100% sistem khilafah adalah negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Negara-negara Eropa bersatu dalam bidang politik, ekonomi, militer dan keuangan. Dalam bidang keuangan mereka bersatu dengan menciptakan mata uang bersama yang bernama euro. Cuma dalam bidang hukum saja mereka tidak atau belum bersatu. Makanya saya tidak menyebut 100%. Propaganda khilafah sebagai sarana dalam mengatur kehidupan bernegara, diimajinasikan sebagai pondasi menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan umat manusia. Mereka hanya suka berteori dan mengarang bebas atas nama agama, tanpa pernah berpikir kritis. Bagaimana jika ajaran-ajaran dalam teori khilafah ini benar-benar diterapkan? Mereka yakin atas suatu teori dengan impian yang melambung tinggi, sementara wujud dan implementasi teori tersebut tak pernah ada. Mereka berangan-angan memimpikannya suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan maju. Namun mereka tidak pernah mau belajar bagaimana suatu negara dapat adil, makmur, damai, sejahtera dan maju. Mereka hanya yakin dengan apa yang diriwayatkan dan diceritakan para pendahulunya, adalah kebenaran dan kejayaan yang harus ditumbuhkan kembali, tanpa mau mengoreksi diri, apakah teori tersebut masuk akal atau tidak. Fakta bahwa negara-negara yang seiman dengan mereka, yang hancur lebur, rusuh dan kacau karena adanya sekelompok orang memaksakan khilafah di negaranya, tidak membuat mereka sadar diri. Jangankan sadar diri, introspeksi dan kemudian terbuka mau belajar dari orang lain, mereka malah membentengi diri dengan kemunafikan dan kelicikan. Sekelompok orang beserta negaranya, yang sering mereka sebut sebagai babi, kafir, haram, yang semua sistem tata negaranya jauh dari teori khilafah, mereka klaim telah menerapkan sistem yang mereka miliki. Rupanya, mereka ini berhalusinasi, ketika kejayaan, kemakmuran dan kemajuan ada pada negara-negara kafir, sedangkan kelompok mereka dengan teori surgawinya tidak mampu mewujudkan apa yang selama ini mereka propagandakan. Mereka pusing, ketika tidak mampu memberikan satu pun contoh negara yang menerapkan khilafah dengan baik, maka dengan kemunafikan yang luar biasa, dikorbankanlah negara-negara Eropa sebagai contoh dari sebuah sistem bernegara milik mereka. Para kadrun ini memang terbiasa mengklaim sesuatu yang baik menjadi milik mereka. Mulai dari masalah surga sampai masalah candi pun diembat juga. Sementara di satu sisi, menjadi penyerang dan pembenci yang brutal, ketika kepentingan dan logika mereka dipertanyakan. Pola pikir, sikap serta tindakannya selalu bertentangan dengan diri mereka sendiri. Satu waktu menganggap demokrasi itu kafir, di lain waktu mengklaim keberhasilan dari sebuah sistem demokrasi, sebagai sesuatu yang mencontoh sistem mereka. Atau di satu waktu membenci patung, tetapi di lain waktu mengklaim sebuah candi sebagai peninggalan milik kelompok mereka. Logika dan sikap suka-suka ini akan menjadi persoalan yang serius ketika dipertanyakan atau dikritik. Yang mengkritik akan dianggap menghina Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tak segan-segan melakukan kekerasan dan intimidasi, seakan-akan sedang berjuang di jalan Allah. Kelompok ini, meski telah dibubarkan dan dilarang, pada kenyataannya ideologi yang mereka miliki berhasil memaksa pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Jumlah mereka pun tidak dapat dibilang sedikit mengisi ruang-ruang dunia maya maupun dunia nyata. Pemerintah hanya keras terhadap sebuah upaya mengulingkan kekuasaan yang sah. Sementara dalam kehidupan sosial sehari-hari, pemerintah seperti tak berdaya menghadapinya. Kasus penistaan agama adalah contoh nyata bagaimana pemerintah tidak dapat bersikap tegas terhadap kelompok ini. Di sisi lain, secara nyata dan gamblang bertindak tidak adil kepada kelompok minoritas. Melihat kepalsuan dan kemunafikan seperti ini, saya yakin Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju untuk selamanya.